Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul. Saya mahasiswa Universitas Widya Tama dengan nomor pokok mahasiswa 231825002. Jurusan Teknik Elektro, di mana eh, dengan mata kuliah lintas prodi yaitu manajemen kontrak, saya akan melanjutkan presentasi pembahasan materi sebelumnya dengan melanjutkan dengan pembahasan yang dimana yaitu terkait pengadaan konstruksi berbagai SG, environmental, sosial, dan governance, dan juga beberapa pembahasan berikutnya. Yang pertama, saya mulai dengan pembahasan slide pertama, yang ini yaitu pengadaan konstruksi berbasis SG, environmental, sosial, and governance, di mana ada beberapa bagian. Yang pertama, kita akan membahas terkait aspek SG dalam konstruksi, yang yaitu ada environmental atau lingkungan, yaitu penggunaan material ramah lingkungan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah konstruksi. Yang kemudian sosial, yaitu memastikan keselamatan kerja, keterlibatan masyarakat lokal, dan dampak sosial proyek. Yang kemudian governance, di mana tata kelola perusahaan, yaitu transparansi dalam proses pengadaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan praktik bisnis yang etis. Selanjutnya ada contoh, yaitu contoh implementasi ESG dalam pengadaan konstruksi. Yang pertama, grand building, yaitu proyek gedung dengan sertifikasi ramah lingkungan seperti EDGE atau LEED. Selanjutnya, tenaga kerja lokal, yaitu memperdayakan pekerja dari masyarakat sekitar proyek. Yang selanjutnya, zero waste construction, yaitu mengurangi limbah dan daur ulang material konstruksi. Selanjutnya, pengaruh kebijakan pemerintah dan regulasi terbaru. Ada beberapa. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, yaitu mempermudah mekanisme tender dan meningkatkan efisiensi pengadaan. Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 menyederhanakan perizinan konstruksi agar proyek bisa berjalan lebih cepat. Kemudian, Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang standar keselamatan konstruksi mewajibkan penerapan standar keselamatan yang lebih ketat. Selanjutnya, peran stakeholder dalam pengadaan konstruksi, di mana yang pertama stakeholder yang pertama pemerintah. Peran dalam pengadaan konstruksi yaitu menyusun regulasi, menyediakan anggaran, dan melakukan pengawasan proyek. Kemudian kontraktor, di mana melaksanakan pembangunan fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati. Selanjutnya konsultan, memberikan layanan perencanaan, desain, manajemen proyek, dan pengawasan. Kemudian masyarakat, memberikan masukan dan mengawasi dampak proyek terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya lembaga keuangan, memberikan pendanaan atau investasi dalam proyek infrastruktur. Pembahasan selanjutnya terkait tren masa depan dalam pengadaan konstruksi. Ada beberapa bagian. Yang pertama, konstruksi modular dan prefabrikasi. Yang ada beberapa poin yang dimana pertama, bangunan dibuat dalam bentuk modul di pabrik, lalu dirakit di lokasi proyek. Selanjutnya, menghemat waktu dan biaya serta mengurangi limbah konstruksi. Contohnya, pembangunan rumah sakit modular saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, automasi dan konstruksi berbasis AI, di mana ada drones yang digunakan untuk survei dan pemantauan proyek secara real time. Selanjutnya, AI, di mana membantu perencanaan dan optimasi jadwal proyek. Ada robot konstruksi, bisa menggantikan pekerjaan manusia dalam tugas berat dan berulang. Poin selanjutnya terkait material inovatif, yang dimana ada beberapa poin. Yang pertama, beton ramah lingkungan, di mana menggunakan limbah industri untuk mengurangi emisi karbon.
Selanjutnya ada self-healing concrete, di mana beton yang dapat memperbaiki retakan sendiri dengan bantuan bakteri khusus. Selanjutnya 3D printing untuk konstruksi, mencetak bangunan menggunakan material cair, mempercepat pembangunan rumah dan infrastruktur lainnya. Ada pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi terus berkembang dan mencakup berbagai aspek penting, termasuk di mana ada regulasi dan kebijakan terbaru, kemudian digitalisasi dan sistematis engineering lagi, digitalisasi dan sistem electronic procurement, kemudian manajemen risiko dan keberlanjutan proyek, ada peran stakeholder dan teknologi masa depan. Pembahasan selanjutnya terkait persiapan kontrak dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi. Ada beberapa bagian. Yang pertama, pengertian persiapan kontrak pekerjaan konstruksi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian persiapan kontrak pekerjaan konstruksi, yaitu persiapan kontrak pekerjaan konstruksi adalah tahap awal sebelum kontrak resmi dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dalam proyek konstruksi. Kemudian persiapan ini mencakup berbagai aspek teknis, hukum, administrasi, dan finansial untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat sesuai dengan kebutuhan proyek dan aturan yang berlaku. Selanjutnya, persiapan kontrak bertujuan untuk mengidentifikasi ruang lingkup pekerjaan, menetapkan hak dan kewajiban para pihak, mengantisipasi potensi risiko, serta menghindari sengketa di masa mendatang. Proses ini melibatkan pemilik proyek, kontraktor, konsultan hukum, dan pihak lain yang terlibat dalam proyek konstruksi. Selanjutnya, terkait mengenai pengertian rancangan kontrak pekerjaan konstruksi, yaitu rancangan kontrak pekerjaan konstruksi adalah dokumen awal atau draft kontrak yang memuat ketentuan-ketentuan utama dari konstruksi. Dokumen ini dibuat berdasarkan hasil persiapan kontrak dan akan menjadi acuan dalam negosiasi sebelum kontrak final disepakati dan ditandatangani. Rancangan kontrak harus mencakup aspek hukum yang jelas, spesifikasi teknis, jadwal proyek, metode pembayaran, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, tujuan persiapan dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi. Ada beberapa poin. Yang pertama, mencegah sengketa dan konflik. Dengan menyusun kontrak yang jelas dan lengkap, risiko perselisihan antara pemilik proyek dan kontrak dapat diminimalkan. Kemudian, memastikan kepatuhan hukum. Kontrak harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi dan standar teknis lainnya. Kemudian, menjamin hak dan kewajiban para pihak. Semua hak dan kewajiban antara pemilik proyek, kontraktor, dan pihak terkait lainnya ditetapkan secara tertulis. Kemudian, menentukan cakupan pekerjaan secara jelas. Rincian mengenai pekerjaan, spesifikasi teknis, dan jadwal harus disusun secara terperinci untuk menghindari ambiguitas. Kemudian, menyediakan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan, kontrak dapat menjadi acuan utama dalam menyelesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau jalur hukum lainnya. Ada contohnya terkait persiapan dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi, di mana identifikasi kebutuhan dan lingkup proyek, menentukan jenis bangunan, luas area, jumlah lantai, dan kebutuhan spesifik lainnya. Kemudian ada penunjukan tim penyusun kontrak, di mana tim ini terdiri dari pemilik proyek, konsultan hukum, konsultan teknik, dan tim pengadaan. Selanjutnya, pemilihan kontraktor bisa dilakukan melalui tender dan penunjukan langsung sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penyusunan dokumen kontrak awal, penyusunan rancangan kontrak berdasarkan kebutuhan proyek dan regulasi yang berlaku. Kemudian ada evaluasi dan negosiasi. Semua pihak yang terlibat dalam proyek melakukan peninjauan dan negosiasi sebelum kontrak final ditandatangani. Contoh selanjutnya ada rancangan kontrak pekerjaan konstruksi struktur umum. Yang pertama, seperti ada judulnya yaitu kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan gedung perkantoran FYZ, di mana ada para pihak, pemilik proyek PT FYZ, kemudian kontraktor PT ABC. Contoh.
Kemudian ruang lingkup pekerjaannya, pembangunan gedung 10 lantai dengan spesifikasi sesuai gambar teknik dan rencana anggaran biaya. Selanjutnya ada jangka waktu pekerjaannya. Durasi proyek 12 bulan sejak tanggal kontrak ditandatangani. Kemudian ada nilai kontrak dan cara pembayaran. Nilai kontrak contoh 50 miliar. Kemudian pembayaran dilakukan dalam 5 termin berdasarkan progres pekerjaan. Kemudian ada hak dan kewajiban para pihak. Ada beberapa. Yang pertama, pemilik proyek wajib menyediakan lahan dan izin yang diperlukan. Kontrak wajib melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan jadwal yang telah disepakati. Kemudian ada jaminan dan penalti, di mana yang pertama kontrak harus menyediakan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak. Yang poin kedua, jika terjadi keterlambatan, kontraktor dikenakan denda sebesar 1% dari nilai kontrak per minggu keterlambatan. Kemudian ada penyelesaian sengketa. Poin pertama, jika terjadi sengketa, penyelesaian akan dilakukan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Konstruksi Indonesia atau disingkat BAKI. Kemudian ada klausul pemutusan kontrak, yaitu ada di mana kontrak dapat dihentikan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kemudian ada tanda tangan. Tanda tangan ini di mana oleh kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sekian untuk pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.